Sebelum baik, untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesianya agak sedikit berbeda ya. Jadi hari ini Bapak pilih kelas kalian, beruntunglah kalian kalau Bapak kalian. Ada ilmu tambahan dari apa yang Bapak dapatkan untuk kegiatan coding. Coding itu tahu coding? Oke. Jadi gini, dengarkan. Coding itu adalah mata pelajaran baru untuk dimasukkan di SMA. Namanya mungkin SMA belum, karena kita belum memiliki namanya guru TIK yang sesuai bidangnya. Jadi Bapak dari SMA Moro itu, sekalipun kami cuma ada 15 sekolah yang ikut pelatihan coding ini, coding dan kecerdasan atau coding dan AI. Saya dengarkan sini semua, coding dan AI. Bapak kembali sini. Nah, jadi AI ini adalah kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa TIK-nya, dia adalah AI ini sama dengan itu kecerdasan buatan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan seperti robot. Nah, itu adalah kecerdasan buatan. Jadi mata pelajaran di AI ini adalah mata pelajaran baru untuk sekarang, karena kita belum punya guru TIK. Jadi Bapak diutuskan dari SMA Moro untuk mengikuti kegiatan AI ini. Oke. Oke, jadi kecerdasan artifisial ini adalah materi baru, tapi dia bukan materi TIK. Dia adalah mata pelajaran baru karena perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Nah, ada yang namanya ChatGPT. Bapak rasa kalian sudah tahu itu semua. Nah, itu adalah salah satu perkembangan teknologi yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau kita kenal dengan AI. Atau kita bicara Indonesianya AI, kecerdasan buatan. Nah, jadi AI ini bisa kita kaitkan dengan semua mata pelajaran yang ada di SMA. Matika bisa gunakan AI, bahasa Indonesia, sampai ke penjara. Tolong ya, kameranya tidak ada hidupkan dulu. Hargai Bapak, paham? Nah, jangan sampai nanti Bapak keluarkan kamu dengan hal yang seperti ini. Jadi hari ini Bapak akan praktekkan bagaimana belajar AI ini khusus untuk kelas 11 biasa, tidak untuk kelas lain. Bapak kalian. Nah, apa yang Bapak dapatkan ilmu tentang AI ini akan Bapak tuangkan pada kelas ini. Nah, makanya Bapak harus rekaman ini. Oke? Jadi spesial untuk hari ini, setelah kita mempelajari AI ini, ada praktik yang harus kamu lakukan, yaitu kamu akan membuat sebuah aplikasi. Wah, jadi program. Ya. Contoh Bapak nak tanya dulu lah, apa aplikasi layanan atau aplikasi pendidikan yang pernah kamu gunakan sekarang? Begini, atau ginilah, itu yang AI-nya. Maksud Bapak aplikasi yang kamu gunakan dalam proses belajar.
Google Form. Terus Canva itu yang hubungan yang kamu gunakan dalam belajar. Salah satunya adalah Google Classroom atau yang kita ujian kemarin pakai apa? Exam Browser. Itu adalah salah satu produk dari AI. Hari ini kita coba buat aplikasi sesuai apa yang mau kamu buat untuk layanan publik atau untuk kepentingan pribadi. Ini yang spesial pada hari ini. Nah, oke, sebelum kita jauh ke sana, nanti setelah pembelajaran ini kamu silakan gunakan aplikasi, tapi Bapak ajarkan dulu. Mungkin alanya Pak buat aplikasi tapi tak tahu buatnya lagi. Kita memaparkan salah satu program AI yang sedang booming sekarang, yaitu Canva. Yaitu kan? Canva. Nah, Canva selama ini kamu dengar mengedit foto, buat banner, buat spanduk dan segala macam, tapi Canva ini berbeda. Nah, itu ya. Sekarang ada ilmu baru kan? Ada apa ganti kelas lain nih? Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, ada kiranya Bapak lakukan sedikit senam. Mau senam batin atau senam fisik? Oke, kalau senam batin, coba kamu pejamkan mata semua. Serius ya, ini Bapak akan main. Pejamkan mata semua. Oke. Letakkan tangan kamu di atas paha semuanya. Oke. Di atas paha ya. Di atas paha. Oke. Coba Bapak dalam hitungan ketiga, makin kamu pejam, terus pejam. Tidak ada yang melek ya, pejam terus. Kamu dengarkan atau gini, kamu rasakan di jari bagian telunjuk kamu. Ya. Coba kamu angkat secara pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, apakah kamu merasakan sesuatu yang getaran dalam dari telunjuk kamu? Kamu rasakan saja. Oke. Kemudian berikutnya kamu dengarkan suara yang masuk dalam otak kamu, yang merasa suara itu dari jauh. Dengarkan terus suara itu. Terus baru dengarkan. Oke. Makin jauh suaranya, makin jelas di telinga kamu. Oke. Tarik nafas kamu dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dari hidung. Pelan-pelan tutup mata kamu. Oke, nah, itu yang ketiga, semuanya buka mata. Oke, di sini ini adalah sebuah hal yang sepele, tapi dapat kamu rasakan sebenarnya ini yang disebut dengan cool breathing. Ya, cool breathing ini kamu coba menenangkan diri dengan memikirkan sesuatu atau apa yang ada di sekitar kamu. Tadi Bapak suruh mendengarkan salah satu suara yang paling jauh. Ada yang mendengarkan sesuatu, angkat tangan. Bunyi apa aja? Coba satu. Ada yang merasa bunyi lain? Suara Pak, angin. Ya, ada angin yang masuk dalam telinga. Oh, ingus. Mungkin teman-teman yang sebelahnya kipas angin ya. Nah, jadi ini adalah salah satu cool breathing, pendinginan dalam bentuk batin. Kalau sebenarnya ya, pendinginan ini diramakan dengan suasana air, suasana hutan, dan suasana sungai. Tapi karena Bapak belum ada persiapan itu, oke, kita tenangkan dulu. Berikutnya kita adakan speaking yang lebih wow lagi, ya. Semuanya berdiri. Di sini baru kita masuk materi ya. Berdiri semuanya. Kursinya duduk ke belakang sedikit, karena ini ada sepak terjangnya. Ada sepak terjangnya, ada tendang, ada segala macam. Pastikan kawan sebelah kamu jarak dengan kamu. Kalau ada yang merasa ditumpuk atau apa, jangan salahkan Pak. Silakan keluar, tidak masalah. Bapak tak menuntut satu begini untuk aja kita pahami bersama-sama. Oke, ikuti gerakan di depan.
suaranya? Diubah ya. Kurang-kurangnya apa yang ada? Bang, dan kami bagian lah. Yang tak ikut mau betul-betul langsung di depan. Lama-lama sampai depan gerakannya ya. Oke, yang belakang, perempuan yang belakang lebih semangat lagi. Iya, putarkan badan, biar berhenti. Oke, lagi. Makin cepat gerakannya. Paling semangat. Mana Nando? Kenapa ya kamu seperti itu? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mengingat waktu sudah sedikit, Bapak langsung saja ke materinya ya. Jadi dalam coding ini kita membuat aplikasi menggunakan Canva, semuanya buka Canva. Coba langsung saja Canva. Buka di Google Chrome, cari Canva di situ. Cepat-cepat kita langsung Chrome. Bapak cepat nyampaikan materi ya. Mengingat waktu yang cukup singkat, kita langsung ke materi kita. Sudah? Silakan kamu login pakai email kamu kah atau mau coba pakai? Kayaknya sudah ada email teman-teman kamu yang di dalam komputer itu boleh gunakan. Ada ya, boleh cari yang pakai gratis. Bisa? Ada masuk? Daftar pakai apa, Pak? Ya, serah pilih aja. Aku sama dengan Pak. Google kan. Sudah? Sudah. Buka aja Canva-nya dulu. Nanti baru kita proses buat programnya. Yup. Ada masalah dengan Canva-nya? Hah? Ada apa kok ya? Kami buat yang ini
Sabar, jangan kuat kan Bapak. Gender, perempuan. Om. Javiero Henry Javiero. Oh, ini yang punya. Yang kita bersama. Jason Davis. Oke, perhatikan sudah ke tahap ini. Sudah bagian depan sudah. Ini ayo. Iya tadi. Kalau bisa misalnya tidak Vamos, Henry Xavier ini. Dari si Jeket pencitraan aja biar dia Wah, ini desain dari aku ganti ya. Oke, perhatikan. Walaupun kalian tidak mempraktikkan di sini, Bapak untuk nanti setelah keluar dari sini silakan kamu belajar tanpa di rumah dan presentasikan aplikasinya ke Bapak nanti. Bapak praktikkan aja sekarang yang sudah ada langsung praktik ke Bapak. Paham? Nah, yang belum masuk anime dengan email yang segala macam. Dan di Canva ini ada yang namanya desain Anda, template data tanpa AI. Nah, karena kita coding tidak punya AI, maka yang harus kita perhatikan di sini buat siapa yang menggunakan tanpa AI. Saya sekarang mempadan kecerdasan artifisial dalam aplikasi Canva. Nah, sekarang kira-kira apa yang ingin kamu buat aplikasinya tentang apa dulu? Kita coba diskusikan dulu. Ada ide? Mau buat apa? Format nilai? Game? Kembang. Oke, nanti dulu. Nanti ada pertemuan dulu baru di bawah peraturan prinsip ini kurang ini. Oh, ya, Kita ke aplikasi layanan publik dulu. Ya. Apa kira-kira? Gojek, Pak. Gojek. Hah? Nilai, Pak. E-commerce bisa kita buat e-commerce. Yang lain tak paham tak kayak e-commerce? Jualan online kayak aplikasi jualan online. Bisa masuk produk. Nah, ini e-commerce ini dah belum? Toko Elpanto ini udah masuk Canva-nya? Udah. Nah, coba kalian buat e-commerce ya. Kalau bapak praktekkan buat layanan publik. Jadi gini, masyarakat bisa memulai muruk, dengan menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, jadi kalau apapun aplikasi yang kamu buat aja di sini. Bapak kasih contoh ya.
Bapak kasih contoh. Buatkan saya, silakan kamu terserah aplikasi apa ya, ini untuk Bapak. Buatkan saya aplikasi pelayanan publik dengan atau ini lain pokoknya Bapak dan buat ya. Ini ya. Ini. Nah, bagaimana buat seperti ini nanti? Nah, syaratnya kalau kamu nak buat aplikasi, perhatikan Canva ini, AI ini, dia tidak sepintar manusia. Walaupun kenyataannya di meningkat perkembangan teknologi dia akan lebih pintar lagi, itu yang bahayanya. Tapi bagaimanapun Canva ini tetap dia akan bekerja, AI ini tetap akan bekerja berdasarkan arahan kita. Jadi bagaimanapun manusia tetap rambutnya paling tinggi, tak akan kalah robot itu. Nah, lawan manusia. Oke, perhatikan kalimat yang kamu gunakan haruslah lengkap perintah yang kamu suruh. Nanti hasilnya tidak akan sempurna. Misalnya kamu minta buatnya aplikasi ini, nanti dia buat, tapi tidak ada gambarnya, tidak ada uploadnya, tidak ada segala macam. Kamu tambah lagi kalau dia tidak sempurna. Nah, contoh ini, dah Bapak potong yang ini ya perintahnya ya, Bapak potong hanya sebatas ini. Buatkan aplikasi pengaduan online identitas sekolah dengan halaman beranda, halaman admin, menampilkan form, nama, alamat kelas asal sekolah dalam bentuk WA dan nomor HP. Nah, ketika kita suruh dia buat, dia akan bekerja. Nah, ini dia akan bekerja. Nah, ini namanya yang warna-warni ini. Ini yang disebut dengan coding. Ini yang disebut dengan code. Code itu adalah perintah. Bahasa yang digunakan ini adalah bahasa program. Ya, ini perbedaan coding dengan AI. Kalau AI tadi paham kan? Sesuatu yang lebih pintar dan canggih. Aplikasi yang kita gunakan AI. Nah, pembuatannya ini yang disebut dengan bahasa coding atau disebut dengan bahasa program. Nah, dalam bahasa program dia ada beberapa jenis. Ada Python, Javascript. Nah, kalau ini Python. Ini Python. Kalau kenapa Pak Python? Mungkin ide lagi bulan, mungkin Bapak kurang paham sejarahnya. Tapi kalau Javascript itu orang luar negeri yang buat aplikasi itu, membuat bahasa program itu berasal idenya dari Indonesia, dari kopi. Tapi kalau kita Bapak kurang memahami dengan. Nah, ini jadinya. Kalau sudah jadi seperti ini, nanti kamu bisa uji coba. Oke, ini sudah jadi sebuah aplikasi pengaduan online. Kalau kita praktekkan langsung buat pengaduan, nah ini sesuai dengan perintah tadi dia minta nama, buat nama kita, alamat lengkap, bla 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 bla, kelas, asal sekolah, satu nomor WA. Nah, ini bisa dimasukkan foto, ya. Nah, bisa masukkan foto. Jadi pengaduan, misalnya masalah ijazah. Nah, buat di sini apa? Ijazah SMA lambat diberi. Ini kan pengaduan, artinya kita mengadu sekolah kita. Nah, nanti kita sebagai admin di sini nanti akan menjadi admin. Akan menjadi admin. Di sini dia bilang ada kan nama admin. Nah, otomatis admin tidak ada di sini kan? Kita buatnya di sini. Admin dengan password 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dia akan kerja. Jadi mana pengaduan ini yang belum lengkap nanti akan dia lengkapi. Nah, kalau Google Form nanti kalian bisa buat. Nah, ini pengaduan Bapak tadi. Nah, jadi kalau ini bisa kita jadikan aplikasi, caranya nanti kita gunakan dalam desain. Nah, misalnya situs web.
jadinya seperti ini nanti. Baru kita tambahkan bagian. Nah, ini kita jadikan dia sebuah aplikasi. Nanti aplikasi kita buat, langsung menjadi aplikasi dengan link seperti ini. Nah, link ini ketika Bapak bagikan ke WA kalian nanti, ketika Bapak bagi ke WA kalian, maka orang tua kalian langsung bisa mengisi aplikasi yang kamu buat. Nanti orang tua bisa mengajukan segala hal sekolah melalui aplikasi kamu buat. Jadinya gini nanti. Nah, itu baru pengaduan. Kalau kamu nak buat aplikasi apa misalnya, kami nak mendata kelompok dalam kelas, buat dalam bentuk aplikasi pengajakan. Semua yang kamu buat boleh gunakan Canva AI tadi. Ya, boleh kamu gunakan Canva AI. E-commerce tadi misalnya penjualan lewat online, bisa kamu buat. Nah, kamu kasih link ke grup kelas, nanti dia bisa lihat produk kamu dengan detail harga. Nah, pesannya di mana kamu masukkan rekening kamu. Nanti dia jadi jualnya bukan melalui online, jual kue, jual apa, semua gunakan Canva AI. Itu contohnya. Nah, ada pertanyaan untuk di sini karena sudah balik nih. Pokoknya praktek secara keseluruhan itu kita tengok. Ini sudah siap loh aplikasi. Yang proses ya. Kalau sudah proses. Kalau layanan ini mau buat layanan kesehatan, mendata siswa yang sedang sakit, ya kan? Buat layanan kesehatan, masukkan jenis penyakit. Nanti dia yang buatkan data itu. Nanti jadinya teman kamu atau ginilah, membuat absen online. Absen online. Jadi ini di Bapak ya, di kelas Bapak sebetulnya. Kamu siapkan salah satu admin, misalnya Alex. Biasanya Alex dia admin kelas. Dia akan buatkan aplikasi di situ. Nama aplikasinya yaitu absen kelas. Buatkan saya absen kelas beserta nama siswa, jenis intinya, kalau sakit, dikenakan sakitnya apa-apa. Jadi nanti aplikasi link ini dikasih ke grup kelas. Jadi siswa yang tidak masuk, jangan klik. Saya tidak hadir, klik alasan sakit. Tidak boleh tidak sakitnya apa. Jadi itu nanti akan direkam selama 1 bulan. Tua dan dibuat Fernando. Nanti kalau ada Sama lengkap, alamat lengkap, terus gejala awal dan jadi inilah Bapak punya proyek untuk kamu. Karena waktu juga terbatas, Bapak punya proyek. Setelah pulang ini silakan gunakan HP kamu masing-masing ya. Buat satu aplikasi yang kamu tidak terserah. Ya, bebas. Ya, misalnya aplikasi mengunggah foto apa itu silakan. Ya kan? Atau mendata minat olahraga siswa, masukkan jenis olahraganya. Coba ya, caranya yang Bapak praktikkan tadi ya. Pertama Bapak ulangi lagi ya. Jadi Bapak ulangi pelan-pelan, coba kamu perhatikan. Pertama di Canva. Oke, Bapak ulangi dari awal. Nah, Canva AI ini, nah, buatkan saya absen
kelas dengan alasan sakit, koma, izin, ya kan? Sakit, koma, izin, diterbangkan foto dokumen. Nah, perhatikan. Nah, yang lain perhatikan foto dokumen untuk kelas 11. Pak, kalau misalnya kami nak lengkapi segala macam, kamu tulis ya. Apa mau kamu tinggal tuangkan ke dalam tanpa AI. Ketika kita memerintahkan AI dalam bentuk Canva, ini yang disebut dengan coding. Coding itu adalah perintah. Kalau kita menyuruh kawan, kita pakai bahasa mulut kan? Kalau kita menyuruh komputer, tak bisa bahasa mulut, tapi menggunakan bahasa program, itu disebut dengan coding. Nah, namanya prompt namanya, yaitu perintah. Nah, ketika kita nanti kamu udah selesai ini, kamu tinggal buat aja. Oke, kamu tunggu beberapa menit. Ini ya, nanti di rumah praktikkan. Nah, tunggu berapa menit? Oke, ini sudah ada. Oke, kenapa seperti ini? Karena belum lengkap. Kita ubah lagi kalimatnya di sini. Ya, kita ubah, kita copy. Bapak tadi tidak suruh dia buat aplikasi, tapi buatkan saya aja. Nah, tambah kata aplikasi. Buatkan saya aplikasi. Nah, jadi semuanya bisa kita ubah perintahnya sesuai dengan kemauan kita. Nah, pada ini tidak ada aplikasi, jadinya macam ini. Nah, kalau aplikasi beda lagi jadinya. Nah, ini kode Java ini. Ini bahasa Java Script. Kalau tadi bahasa Python. Ya. Dan di Canva tadi kamu pilihnya coding itu jangan tak pilih ini. Jadi bapak tak pilih, makanya tak jadi ya. Coba lagi. Ini yang disebut dengan kode Python. Nah, tunggu beberapa detik, beberapa menit, maka aplikasinya jadi. Ini dia. Nah, jadi teman kamu yang tidak sekolah, dia cukup mengisi ini aja nanti. Ya, dia cukup mengisi ini. Nah, namanya siapa, kelas, tanggal berapa, pilihan jenis kehadirannya itu sakit, keterangannya sakit mutaber misalnya. Kemudian upload, apa yang harus diupload di situ kalau dia sakit? Foto apa? Foto obat boleh, foto surat dari rumah sakit juga boleh. Kalau izin orang kawin, foto kamu sedang rewang orang kawin masukkan di sini. Nanti kamu sertakan di sini, tambahkan admin. Nah, di situ tambahkan seorang admin dengan password sekian. Nanti adminnya yang ngecek. Atau masuk lebih bagus, adminnya itu adalah wali tugas. Jadi seperti itu nanti jadinya. Ya, jadi
Jadi silakan ulang ini, kamu buatkan aplikasi. Nah, apabila aplikasi ini sudah siap, berikutnya, ini berhubungan dengan materi kita nih ya. Berikutnya gunakan dalam desain, oke, situs web. Berikutnya ya, tuliskan kalau perlu ditulis. Nah ini, publikasikan situs web. Nah ini ya, kamu copy link ini, kamu ambil. Nah, link ini yang kamu masukkan di dalam grup kelas. Boleh juga dijadikan aplikasi, tapi next berikutnya nanti Bapak tunjukkan jadikan dalam aplikasi top, tapi tidak dalam bentuk web lagi. Kalau jadinya macam ini nanti, jadinya macam aplikasi seperti ini. Nah ini, dalam bentuk aplikasi gambar. Misalnya absen siswa, di sini ya taruh buku Pak Semi ke aplikasi. Paham ya? Ulang ini coba gunakan Canva ID, nanti Bapak masuk berikutnya Bapak tengok siapa yang sudah siap. Kalau bisa berkelompok aja lah, kelompok yang di sini. Ya, ingat sama dengan siapa kamu kelompoknya. Nah, 2 orang. Pak boleh? Boleh 2 lah, 2 orang aja satu kelompok. Cara buat admin macam mana Pak? Apa? Admin. Maksudnya admin itu gimana? Dengan password admin kok gede. Oh, password admin buat aja, misalnya sertakan dengan admin, passwordnya kamu tentukan dengan password admin 1 2 3 4 5. Nanti akan timbul kolom admin di sebelahnya. Sertakan admin dengan password 1 2 3 4. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini. Ini udah lewat betul nih, tak surat ini. Pak. Apa? Aplikasi postingan status sudah. Boleh. Oke, sudah mantap. Nanti linknya ini ya, linknya kirim ke WA Bapak. Oke. Nah, jadi ketika hari apa masuk, kalian tak perlu api Bapak memberikan sama aplikasi kamu presentasikan. Oke? Ada pertanyaan? Dah ya? Dah waktu sholat zuhur sudah ini. Oke, kalau sudah silakan ke akses komputer dengan cara. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ceria Disandra, berasal dari 11 Mia 1. Di sini saya akan merefleksikan tentang pelajaran yang telah diajari oleh Pak Firman, yaitu pelajaran coding yang kami pelajari selama ini. Pembelajaran coding itu untuk kami para siswa itu sangat penting untuk dipelajari mulai dari sekarang, karena era-era digitalisasi sekarang semakin modern dan semakin berkembang canggih. Jadi lewatnya pembelajaran coding kami bisa mengerti teknologi yang sedang berkembang di era global, sehingga kami bisa mudah untuk mengikuti era-era teknologi sekarang. Jadi di sini kami disuruh untuk membuat sebuah website, yaitu website yang sangat bermanfaat untuk sekolah, yaitu mengakseskan untuk semua murid lokal. Jadi di sini ketika kita mengklikkan link tersebut, ada 3 tombol yang akan muncul, yaitu pertama ada murid, wali kelas, dan kepala sekolah. Dalam halaman wali kelas dan kepala sekolah memiliki password sendiri, supaya ketika murid-murid yang mengklik link tersebut tidak bisa untuk mengakseskan halaman wali kelas dan kepala sekolah. Jadi para murid-murid yang mengklikkan link tersebut, ia akan bisa mengakseskan diri sendiri melalui lokal yang akan dikliknya, kemudian nama-nama yang sudah terdaftar. Ia bisa mengakseskan bahwa dirinya itu hadir, sakit, izin, alfa, dan lain-lainnya, kemudian disimpan. Nah, wali kelas memiliki password untuk memasuki halaman tersebut, dan wali kelas ini berperan sebagai mengirim absen yang telah diisi oleh para murid yang telah diisi lewat form tersebut. Jika ada murid-murid yang belum isi form tersebut, wali kelas bisa mengklik membantu siswa tersebut, kemudian dikirimkan kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memiliki password tersendiri juga. Kepala sekolah ini yaitu memantau absen yang telah dikirim oleh wali kelas. Di tanggal-tanggal yang berbeda, maka wali kepala sekolah akan menerima absen yang berbeda-beda. Nanti di bawah ia akan muncul dalam setiap lokal siapa saja yang hadir, siapa saja yang sakit, dan apa secara praktis. Jadi di sini kesimpulannya adalah kalau perkembangan teknologi sekarang semakin canggih. Jadi dengan adanya pembelajaran coding bisa membantu kami sebagai siswa-siswi di sini untuk mempelajari era teknologi yang sangat canggih sekarang dan sangat bermanfaat untuk setiap kami dan praktis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fernando Alexandro Sim. Saya berasal dari kelas 11 MIA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tanggapan atau merefleksikan mengenai materi yang telah diajarkan oleh Pak Firman dengan materi coding. Materi coding ini sangat berguna bagi kita semua, apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa yang sedang berada di era digital atau era globalisasi, yang dimana-mana kita sebagai generasi penerus bangsa selalu melibatkan aktivitas kita semua dengan teknologi yang canggih. Mungkin itu tanggapan yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.